Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official ya. Di video hari ini saya tidak akan membahas sebuah senapan angin mulai dari spek, harga, kelebihan dan keunggulan seperti biasanya. Hari ini saya akan memberikan informasi penting sekaligus menjawab beberapa keluh kesah pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter mengenai yaitu penyebab mimis macet di dalam laras khususnya untuk senapan angin kelas PCP Bocap. Di sini ada kalau nggak salah 7 poin yang ingin saya sampaikan dan ini khususnya untuk para pemula yang sering sekali saya jumpai juga karena memang produknya dari kami kemarin itu banyak sekali yang digunakan untuk teman-teman yang masih belajar, masih baru memiliki atau baru order kelas PCP Bocap. Ya, bocapnya 500 cc. Kebetulan yang di depan saya ini itu sudah diorder. Dan ini yang order itu bertanya ke kami di WA-nya Pancasona Official. Mas, kalau mimisnya sering macet dalam laras itu faktornya kenapa toh? Kok sering sekali saya gunakan dan saya punya senapan angin yang lama, versi yang lama ya, punyanya konsumen yang karena sering digunakan. Terus ada beberapa mimis yang sering macet juga di dalam. Nah, hari ini akan saya bahas tuntas dan pastinya simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Mohon disimak ya, jangan di-skip videonya. Kalau boleh nanti video ini di-share ke teman-teman yang pemula atau mungkin yang baru punya senapan angin PCP Bocap ataupun senapan angin PCP yang lain supaya teman-teman nanti terhindar dari masalah yang sudah saya jelaskan judulnya di awal video. Oke. Di sini ada 7 poin yang ingin saya sampaikan penyebab mimis macet di dalam laras itu sebenarnya tidak lepas dari 7 ini. Kalau teman-teman yang sering menggunakan ya untuk mendiagnosa ini macetnya karena apa, sering sekali dan mungkin mudah untuk dilihat. Mungkin yang pemula memang karena belum terbiasa, karena belum sering ya menjumpai hal seperti ini pasti agak bingung. Nah, supaya nggak bingung, ini silahkan disimak dulu aja. Nah, penyebab mimis macet di dalam laras itu ada 7. Yang pertama, tekanan angin di dalam tabung kurang. Nah, jika teman-teman menggunakan sebuah senapan angin kelas PCP Bocap, ya, jika teman-teman lihat di manometer, ini kan manometer fungsinya untuk melihat tekanan angin di dalam tabung nih. Kalau tekanan anginnya ini berkurang, otomatis powernya juga ikut berkurang, sehingga mimisnya bisa macet di dalam laras. Nah, sering terjadi ini yang kemarin komplain saya juga sempat dimarahi juga dari teman-teman yang baru punya senapan angin PCP Bocap. Kemarin itu ceritanya ada seorang pensiunan juga ya, ini belanja senapan angin di kami ini untuk belajar aja, untuk sering-sering aja. Belanja senapan angin kelas PCP Bocap itu FX Royal kalau nggak salah 500 cc serinya yang KLM kalau nggak salah, saya lupa seri apa kemarin. Itu belanja, setelah beberapa kali dipakai mimisnya itu macet di dalam laras dan ternyata nggak marah-marah orangnya, ini senapan angin baru kok mimisnya macet. Saya tanyakan dulu, Pak, mimisnya macet, coba bawa videokan. Divideokan sama beliau ini, tunjukkan, dan ternyata ketika saya cek tekanan anginnya ternyata dia di angka 500 PSI. Nah, di angka 500 PSI, saya sarankan Pak, untuk tekanan anginnya itu 500 PSI. Kalau untuk dorong, mimisnya saya tanyakan, mimisnya pakai apa Pak? Mimisnya pakai Samyang lancip Korea yang bobotnya itu sekitar 16 grain, sehingga ya alhasil mimisnya macet karena dorongan anginnya berkurang. Nah, saya informasikan ke Bapak, Pak, ini untuk tekanannya diisi dulu standarnya. Kalau menggunakan mimis yang bobotnya berat, itu tekanan anginnya sekitar 1000 atau 1500 PSI. Coba Bapak isi di angka itu, pasti anginnya keluar, pasti mimisnya nanti bisa keluar. Ternyata benar, diisi 1000 atau 1500 kemarin ditembakkan, alhasil mimisnya bisa keluar. Nah, ini catatan khusus juga bagi teman-teman yang pengen cari senapan angin Bocap. Ingat ya, tekanan angin itu juga berpengaruh ya. Semakin sedikit anginnya, power yang dihasilkan juga semakin kecil, sehingga berpengaruh nanti jika teman-teman menggunakan mimis yang berat bobotnya, hasil mimisnya akan macet di dalam laras. Itu poin pertama yang harus teman-teman pahami. Oke, lanjut ya. Kemudian poin kedua, ini memang sengaja saya buat catatan supaya saya nggak salah ngomong, supaya saya juga nggak salah memberikan edukasi juga bagi teman-teman.
Yang kedua adalah penggunaan magazin kurang tepat. Yes, ini sering terjadi khususnya untuk teman-teman yang pemula juga. Magazin ya, rata-rata kalau senapan angin PCP Bocap itu semuanya kalau saya lihat sudah menggunakan namanya magazin. Magazin itu kalau teman-teman yang pemula masih kurang paham, magazin itu lebih mudah memahaminya adalah untuk tempat menampung mimis, yaitu supaya nanti ketika teman-teman gunakan untuk menembak atau untuk shooting, ya menembak dan sebagainya itu lebih mudah tanpa teman-teman harus repot memasukkan mimis satu-satu ke dalam loading mimis, ya. Ketika teman-teman menggunakan magazin, ini yang sering saya jumpai untuk pemula ya. Ketika menggunakan magazin itu kurang tepat. Biasanya posisi magazin kurang masuk ke dalam. Ketika teman-teman dorong mimisnya kan agak susah nih. Nah, ketika kena dinding pinggirnya mimis atau mungkin kena bagian mimis yang tidak semestinya, ketika didorong itu kan pasti ada sedikit penyok atau mungkin sedikit ada cacat mimisnya dari luar ya, yang masuk ke dalam loading mimis, sehingga ketika ditembakkan mimisnya nggak mau keluar. Itu yang sering terjadi ya. Pemasangan magazin ini juga ada aturan yang harus teman-teman pahami supaya nanti ketika menggunakan magazin terutama masuk ke dalam loading mimis itu posisinya sudah pas, dan ketika dimasukkan mimisnya ke dalam itu dengan posisi yang baik benar juga, sehingga untuk ditembakkan nanti mimisnya tidak macet. Nah, itu poin yang kedua. Tolong ya teman-teman, nanti jika teman-teman masih bingung bagaimana cara pengoperasian magazin, jangan dipaksakan. Silakan bisa langsung konsultasi dulu dengan timnya Panasonic Official atau dengan saya, nanti siap dibantu. Atau mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lain di komunitas, itu kan banyak sekali teman-teman yang sudah profesional. Silakan minta diajari, terus kemudian minta bimbingannya, edukasi dan sebagainya supaya senapan anginnya tidak berkendala. Cuman itu aja ya, yang nomor 2. Lanjut. Yang nomor 3, di sini poin yang ketiga yang sering saya jumpai juga beberapa konsumennya Panasonic Official ya, yaitu pemasangan mimis terbalik. Ya, ini sering sekali ya. Saya bisa memaklumi ini karena mungkin pemula yang yang masih belum sama sekali pernah pakai belanja senapan angin PCP Bocap itu, saya pernah melihat beberapa kasus pemasangan mimisnya itu terbalik. Roknya itu kan mimis itu ada 2 bagian ya. Yang bagian ujung itu bagian kepala, yang bagian bawahnya itu ada bagian roknya. Itu terbalik pemasangannya. Jadi masuk ke dalam loading mimis, roknya itu di depan, kepalanya di belakang. Sehingga untuk mekarnya itu dia mendorong atau menggigit dinding ulir mimisnya. Sehingga untuk ketika ditembakkan, mimisnya itu macet, nggak bisa mau keluar. Jadi itu yang sering sekali saya jumpai di lapangan. Saya sepanjang tahun 2019 sampai saat ini ya, saya pernah mencatat itu yang mimis terbalik saja itu kurang lebihnya ada sekitar 17 orang penggunaan mimis terbalik loh ya. Itu mungkin rata-rata yang pemula, tapi setelah saya edukasi ternyata mereka tahu, mereka juga paham. Alhasil hingga saat ini lancar-lancar aja, tidak ada kendala sama sekali. Jadi untuk pemasangan mimis tolong ya diperhatikan, jangan sampai terbalik. Kepalanya ada di depan, roknya ada di belakang. Oke, lanjut lagi. Poin yang keempat, settingan power kurang keras. Nah, ini juga menjadi pemicu kenapa mimis bisa macet di dalam laras. Salah satunya adalah settingan powernya itu berkurang. Senapan angin pada umumnya rata-rata kelas PCP Bocap itu dibekali dengan namanya settingan power, kecuali yang lipat ya. Kalau yang popor lipat itu rata-rata ketika teman-teman pengen rubah setelan powernya itu harus diganti pernya, karena untuk rumahan ulirnya, untuk drat setting powernya itu nggak ada. Kalau yang standar-standar seperti ini ya, FX Royal, FX Crown, Predator Tactical yang bukan popornya lipat itu bisa semuanya di setting power. Nah ini kalau terlalu kendor ya, biasanya untuk memukul pemukulnya itu untuk mendorong valve kurang keras sehingga angin yang keluar itu sedikit, sehingga biasanya itu terjadi ketika teman-teman menggunakan mimis yang berat. Untuk mimis yang berat itu juga harus membutuhkan dorongan power yang besar. Sehingga teman-teman nanti kalau pengen menggunakan mimis yang bobotnya berat sekelas Jaguar Evanik, mimis yang Samyang dan Hercules, itu pastikan settingan powernya keras ya. Semakin keras settingan powernya, angin yang dihasilkan yang keluar semakin besar, power juga semakin besar, sehingga mimis-mimis yang berat itu bisa keluar secara normal. Itu ya yang perlu teman-teman garis bawahi. Lanjut,
Ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pemilihan mimis kurang tepat. Betul sekali. Ini menyambung poin yang kelima ya. Soalnya ini sering sekali terjadi. Saya pernah melihat itu teman-teman punya senapan angin PCP Bocap yang tadi di awal video saya jelaskan ya. Itu tekanan anginnya 500 PSI atau enggak 400 PSI. Ketika teman-teman menggunakan mimis yang kurang tepat bobotnya terutama, yaitu dengan bobot yang besar atau bobot yang berat, itu nanti untuk dorongannya harus membutuhkan dorongan power yang besar juga. Ya, pemilihan mimisnya juga penting, teman-teman. Nggak hanya asal pilih saja. Mungkin teman-teman yang pemula dipukul rata kan untuk milihnya mimis. Kalau yang sudah profesional tidak. Mimis-mimis ini memiliki karakteristik dari segi bahan logam yang beda, dari segi bentuknya yang beda, dari segi panjangnya itu juga beda. Tapi kalau dari segi ukurannya kurang lebih hampir sama. Selama kalibernya kaliber mimis senapan anginnya 4,5 mili ya, 4,5 mili ya, itu bisa masuk ke dalam laras. Tapi tidak semuanya bisa digunakan untuk nembak ya, untuk power-power tertentu. Itu teman-teman juga harus paham juga di sini ya. Mimis sekelas mimis Samyang lancip, mimis Barakuda, mimis Hercules Jawara Evanik itu memiliki bobot yang lumayan berat. Bobotnya itu sekitar di atas 10 grain. Nah, itu juga teman-teman harus pastikan dulu settingan juga besar dan tekanan angin di dalam senapan angin juga banyak. Kalau tekanan anginnya sedikit, 1000 PSI ke bawah, settingan powernya pakai yang settingan medium atau yang low, saran saya pakai mimis yang bobotnya itu agak ringan di bawah 10 grain. Kayak mimis Super Doom, mimis Jawara GR8, mimis Barakuda Match yang bobotnya itu maksimal sekitar 10,3 grain paling berat ya. Itu kalau mimis itu macam-macam ya, mulai dari bobotnya 6,3 grain sampai paling maksimal yang ringan ya 10,3 grain. Itu yang sering saya jumpai di lapangan. Di atasnya itu mulai dari 12 grain, 13 grain sampai 16 grain itu sudah mimis yang cukup berat. Tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Yang jelas pemilihan mimis harus tepat. Pastikan nanti teman-teman mau mengfungsikan mimisnya untuk apa. Pastinya pilih sesuai kebutuhan, sesuai selera. Oke, jelas ya. Lanjut. Yang terakhir ini yang sering sekali saya jumpai di lapangan, khususnya untuk teman-teman yang punya senapan angin kelas PCP Bocap, yaitu perawatan laras asal-asalan. Betul sekali. Ini yang terakhir saya juga banyak sekali jumpa ya, mengenai seperti kasusnya yang terakhir, poin terakhir yaitu pemeliharaan laras asal-asalan. Laras ini terbuat dari bahan logam baja pada umumnya. Ini semuanya bisa berkarat jika teman-teman tidak rawat dengan baik dan benar. Ulirnya bagian dalam itu kan ada jalur mimisnya ya. Ketika teman-teman sering pakai dan teman-teman tidak kasih pelumas, kemudian didiamkan lama lebih dari 1 bulan atau berbulan-bulan, itu nanti di bagian dalamnya akan ada karat. Nah, ketika karatnya ini sudah menumpuk, menggumpal jadi satu ya, ketika nanti teman-teman gunakan untuk menembak lagi tanpa dirawat sama sekali ya, nanti mimisnya juga akan tersumbat karena di dalam itu ada kotoran, kerak dari karatnya itu, sehingga jalur mimisnya itu tidak sempurna, sehingga mimisnya bisa tertahan oleh kerak karatnya itu, sehingga mimisnya nggak bisa keluar secara sempurna. Itu yang sering terjadi. Kalau teman-teman menggunakannya nanti ditinggal lama, maksudnya ditinggal untuk merantau, ditinggal kemana, pulang kampung yang lama, pastikan sebelum berangkat itu larasnya dikasih pelumas. Kasih aja pelumas sampai masuk merata, kemudian didiamkan, itu baru aman. Nanti kemudian kalau mau dipakai atau sering dipakai ya, katakanlah sering digunakan, itu pastikan 1 bulan 2 kali atau 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali kasih pelumas di dalamnya, sehingga untuk menjaga supaya ulir di dalamnya itu tetap basah, tetap terlindungi oleh pelumasnya, sehingga tidak terjadi namanya berkarat. Jadi seperti itu ya. Oke, yang poin ke-7 ini mungkin
bisa dipahami atau mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman pribadi yang berbeda dengan apa yang saya ceritakan atau berbeda dengan apa yang saya sampaikan di video hari ini, silakan tulis kolom komentar. Oke? Di video ini saya sifatnya hanya sharing-sharing saja, hanya memberikan pengalaman pribadi saya sendiri yang saya jumpai di lapangan dari beberapa kasus teman-teman yang kemarin dilaporkan ke kami mengenai laras, terutama kenapa kok mimisnya senapan angin kelas PCP Bocap ya, larasnya terutama ketika digunakan untuk tembak kok sering macet. Ternyata 7 poin ini yang saya sampaikan itu yang sering terjadi di lapangan. Oke, sebelum saya tutup, kesimpulannya adalah sebenarnya senapan angin apapun itu sama saja ya. Mau bocap, mau tabung kecil, mau tabung sedang. Soal laras, kenapa sering macet, 7 poin yang saya sampaikan tadi itu semuanya sudah termasuk. Dan bagaimana cara menghindari itu? Pastinya perawatan harus teman-teman lakukan secara rutin. Dan pemahaman mengenai senapan angin teman-teman juga harus menguasai. Nggak perlu semuanya teman-teman kuasai, tapi minimal poin-poin pokoknya, poin-poin utamanya teman-teman yang harus pahami itu. Oke, mulai dari sistem kinerja senapan anginnya seperti apa, kira-kira cocoknya pakai mimis yang seperti apa, dan settingan senapan angin seperti apa. Teman-teman harus pahami itu. Mungkin kalau baru punya senapan angin 1 atau 2 hari agak kesulitan itu wajar. Tapi jika nanti sudah berbulan-bulan, teman-teman harus tahu itu. Kalau teman-teman masih bingung, silakan bisa share ke teman-teman, minta konsultasi dengan beberapa komunitas yang ada di sana, atau bisa langsung via WA dengan tim Penyiapan Nasional Official, nanti siap dibantu. Itu saja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sobat Hunter yang hari ini sudah nonton video saya, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Penyiapan Nasional Official. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, tetap terbaik dan luar biasa. Senapan angin ini masih ada stoknya. Yang satu ini mau saya kirim, mau ditunggu ya Pak. Semoga unitnya selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak juga sudah order senapan angin di kami. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Silakan bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya produk senapan angin atau mungkin konsultasi soal senapan angin, silakan tulis kolom komentar atau bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video.